Siapa yang menghina, Om? Orang tadi si Linda bilang sendiri kalau ini rumahnya. Linda siapa? Mana, Om? Orang si Linda aja mirip sama ibunya. Sama-sama besar. Kok saya ditampar sih, Om? Saya kan calon suami Linda. Anak Om. Saya bilang jangan menghina saya. Iya, ya. Tapi nanti kalau Linda datang, anak Om. Nah, iya, jangan bilang apa-apa, Om. Maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Turunan keraton apaan lo? Turunan kera, iya. Gue juga cuma takut cuma nyokap lo doang. Dah. Kebetulan, Baut ketemu sama Mur. Oh ya, kenalin. Saya Dr. Andes Temon, SE. Berarti abang orang pintar, bertitel tampan lagi. Saya Linda, Bang. Udah, daripada duduk sendirian sini, kita JJS yuk. Jalan-jalan santai. Mau kemana sih, Bang? Kita keliling kuburan. Kita keliling taman. Oh, boleh. Tapi gimana kalau mampir ke rumah Linda dulu? Nanti Linda kenalin sama orang tua Linda. Rezeki nomplok. Belum apa-apa udah mau dikenalin sama calon mertua. Iya dong, siapa tahu aja orang tua Linda cocok dengan Bang Temon. Oh iya ya. Yaudah, ayo naik. Pegangan yang kencang. Iya, Bangku sayang. Kurang kencang. Ih, abang. Ini rumah Linda. Lumayan juga rumahnya. Pasti Linda anak tajir. Lumayan kan? Gue jadi bisa numpang hidup. Oh iya, Bang. Linda lupa kalau hari ini Mama dan Papa ada acara keluarga. Jadi dibawa deh kuncinya. Tapi nggak jauh kok, Bang, dari sini. Linda boleh minjem motornya? Apa Bang Temon aja yang nganterin? Jangan, Bang. Nanti nggak surprise dong kalau Bang Temon ikut. Oh iya. Udah nih, pakai motornya. Bang Temon jagain rumah Linda ya. Bet. Soalnya di sini banyak maling. Jangan lama-lama. Sip, dadah Bang Temon sayang. Dadah. Nunggu siapa ya, Mas? Oh, lagi nungguin yang punya rumah ini. Saya yang punya rumah ini. Kamu siapa? Oh, kenalin dong. Saya Temon, calon suami Linda. Saya Tante Temon, calon suami Linda. Saya memang sudah menikah selama 10 tahun dan belum punya anak. Tolong, kamu jangan menghina saya. Siapa yang menghina, Om? Orang tadi si Linda bilang sendiri kalau ini rumahnya. Linda siapa? Mana, Om? Orang si Linda aja mirip sama ibunya. Sama-sama besar. Kok saya ditampar sih, Om? Saya kan calon suami Linda. Anak Om. Saya bilang jangan menghina saya. Iya, ya. Tapi nanti kalau Linda datang, anak Om. Nah, iya, jangan bilang apa-apa, Om. Jangan-jangan orang itu memang betul-betul kena tipu, Pak. Nggak mungkin. Dari tampangnya dia yang penipu. Sial lagi. Motor baru udah hilang. Baru cicilan kedua, taib. Motor lo mana, Wan? Mata lu buta. Lu nggak lihat gua nggak bawa motor. Motor gua diambil orang deh. Hah? Kenapa nggak lo gebukin aja tuh, Man? Lo kan jagoan. Mana mau gebukin? Ngambil cewek. Gua ditipu. Cewek? Kok bisa, Man? Tadi waktu gua nganterin ke rumahnya dikunci. Terus dia minjem motor sama gue, katanya mau ngambil kunci. Ya gua kasih. Nggak taunya rumah orang. Terus gue dibawa kabur deh. Kayaknya gue bilang juga apa? Makan tuh kesombongan. Jangan suka pamer.
Ya, gue ngaku salah, Del. Lu bantuin gue nyari dong. Nyari kemana? Ke tukang loa. Mendingan lapor polisi. Ayo gua anterin. Ayo. Del. Itu motor gue. Mana? Itu helmnya. Lah, kok diparkir di situ? Ambil, Man. Ayo. Tinggal helmnya doang, Del. Nasib lo emang apek, ayo Pak. 2 kali ketipu. Biar disuruh hati, Del. Sini gua baca. Lo nggak bisa baca, ntar salah paham lagi maksudnya. Dibilang apa, Del? Ya sabar. Bang Temon yang seksi bibirnya. Lu orang lagi susah juga lu ledek lagi. Gak usah lebih-lebihin, Del, bacanya. Lo ngerasa lebih nggak bibir lo? Ya, merasa. Udah, nggak usah marah. Terus apa? Terima kasih ya hadiahnya. Motornya Linda pakai buat jalan-jalan. Lain kali. Udah, Fitri udah 3 tahun jadi janda. Ya, cowok sama cewek kan beda Mbak Fitri. Beda gimana? Ya, kalau cowok nggak bisa kan tidur sendirian lama-lama. Makanya saya cari jodoh. Emang udah ada pasangannya? Mau yang ciri-cirinya kayak apa sih Pak Muklis? Ya, saya sih kepengennya janda yang punya anak. Karena saya nggak mau punya anak lagi. Karena saya di kampung udah punya anak 3 Mbak Fitri. Maksudnya? Ya, kayak Mbak Fitri gini deh. Aduh, kalau sama Fitri nggak sepadan Pak Muklis. Maksudnya nggak sepadan umurnya. Nanti dikirain bapak sama anak lagi, ya kan? Terus sama siapa dong Mbak Fitri? Sama siapa ya? Gimana kalau sama mamanya Udin aja? Hah? Mama anak? Itu mah ketuaan Mbak Fitri. Nanti anak saya manggil nenek lagi sama dia. Bentar. Gimana kalau sama mamanya Abdel aja? Kan sama Bahenolnya tuh. Ya, saya mau banget Mbak Fitri. Tapi apa pantas saya jadi papanya Abdel? Ya mungkin aja. Selama ini kan Mas Abdel selalu pinjem uangnya Pak Muklis. Nah, kalau jadi anaknya Pak Muklis, nggak usah pinjem lagi. Ya kan, ya kan? Iya. Ya udah deh, Fitri jalan dulu ya Pak Muklis ya. Selamat berjuang. Terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama. Kenapa lu, Kris? Senyum-senyum sendirian kayak orang gila. Ini Mon, gua mau kawin lagi. Hebat lu, Kris. Sama siapa, Kris? Itu Mon, orang-orang deket sini juga, janda yang punya anak. Oh, gue tahu. Mana? Wah, selera lu payah Mon. Masa Mama Ana? Itu sama siapa? Itu Mon, masa lu nggak tahu? Itu janda yang seksi, cantik lagi Mon. Mbak Fitri maksud lo? Bukan Mon, justru itu idenya Mbak Fitri Mon. Ya terus siapa dong? Mamanya Abdel Mon. Gila lu ya, Kris. Mau dibunuh sama Abdel? Bapaknya yang nggak kuat ngadepin dia. Lu lagi. Tapi kata Mbak Fitri cocok Mon. Bentar, Kris. Bener, Kris. Lu cocok sama nyokapnya Abdel. Nggak salah, Mbak Fitri. Tapi kayaknya lu perlu macomblang, Kris. Maksud lu Mon? Ya, orang yang bisa ngedeketin lo sama nyokapnya Abdel. Emang lo bisa PDKT sama nyokapnya Abdel? Nggak bisa. Siapa orangnya Mon? Abdel. Ah, mau deketin nyokapnya PDKT-nya Abdel. Siapa lagi kalau bukan gue, Kris? Oh iya ya. Tolongin gua Mon. Tapi yang namanya macomblang nggak gratis, Kris. Terus lu butuhnya berapa? Perlu biaya operasional. Oh gitu ya. Gua ada nih gaji gua bulan ini. Tapi jangan semuanya, setengah aja.
Soalnya modal buat pendekatan sama mamanya Abdel. Ya lu nggak perlu lagi pendekatan sama nyokapnya Abdel. Justru ini modal untuk macomblang, Klis.